Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran PKN dengan tema keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk pada materi, coba kalian perhatikan video berikut ini. Ini adalah Candi Borobudur yang ada di Pulau Jawa. Ada yang pernah berkunjung ke sana? Jika sudah pernah, tentu Anda beruntung telah melihat candi atau kuil Buddha yang terbesar di dunia. Eits, bagi yang belum, jangan bersedih. Ternyata kita di Papua memiliki tempat wisata yang tidak kalah menarik loh. Tepatnya berada di distrik Salor, yaitu bernama wisata Seribu Musamus. Dari cuplikan tadi bisa kita lihat betapa kaya dan beragamnya Indonesia. Pernahkah kalian berpikir mengapa Indonesia bisa sangat beragam? Untuk mengetahui hal tersebut, ada beberapa faktor penyebab dari keberagaman yang terjadi di Indonesia. Kita masuk kepada faktor penyebab dari keberagaman yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra terdiri dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dua benua terdiri dari benua Asia dan Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun ternyata juga berpengaruh kepada kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kita lanjutkan kepada faktor penyebab keberagaman yang kedua, yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini tentu menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budayanya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Berikut ini ada beberapa contoh dari keberagaman yang terjadi akibat kondisi negara sebagai negara kepulauan. Yang pertama ada Pulau Belitung yang terletak di Bangka Belitung. Kemudian terdapat pula Pulau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Saat malam hari kita bisa melihat jembatan yang sangat indah, yaitu jembatan Sungai Musi. Kemudian
ada Pulau Derawan yang tidak kalah menarik. Ada juga Pulau Komodo dengan hewan endemiknya yang hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur. Di Papua Barat terdapat Kepulauan Raja Ampat yang menyimpan sejuta pesona alam. Tidak kalah menarik, di Merauke terdapat Monumen Kapsul Waktu yang menyimpan impian Indonesia untuk 70 tahun ke depan. Hal ini tentu saja mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan juga budaya. Faktor penyebab keberagaman yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya juga merupakan faktor penyebab keberagaman yang terjadi. Tentunya, masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Misalkan kita ambil contoh perbedaan mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan juga masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Contohnya di sini, di Pantai Lampu 1 memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau pedesaan biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Keragaman suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan bangsa kita. Sebagai kekayaan bangsa, kita harus bangga atas keragaman itu. Oleh karena itu, kita harus selalu saling menghargai sesama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.